Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, khususnya warga gereja Masih Injili di Minahasa, dimanapun saat ini kita berada di jemaat dan wilayah tempat kita hidup untuk melayani Kristus Yesus. Saya rindu dan berbeban untuk berbagi tentang wawasan kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai bacaan yang akan kita gumuli mulai besok hari sampai pekan yang akan datang, 11 April 2021, yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 14. Sebelum kita membaca dan mendalami bersama, mari kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, hamba percaya Roh-Mu yang kudus akan menuntun memberikan hikmat bagi setiap kami dalam membaca dan memahami kebenaran firman-Mu. Ini kami yang percaya senantiasa sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 14 tertulis seperti ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid Yesus yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, yang sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian bacaan pada saat ini dalam gereja kita yang akan kita gumuli melalui tema mingguan ketaatan membangkitkan semangat berkarya. Hal pertama yang rindu saya bagi yaitu tentang istilah penampakan. Setiap kita pernah mendengar istilah atau kata ini, dan sering ketika orang menyampaikan atau menyatakan tentang kata penampakan, asosiasi kita atau konotasi kita akan kemudian berpikir tentang sesuatu atau seseorang yang telah mati mendahului kita. Ada penampakan, ada roh yang gentayangan. Memang Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online merumuskan arti dari penampakan itu kehadiran atau kemunculan tentang makhluk halus. Ini yang menarik, saudara-saudara. Istilah penampakan dalam pasal 21 ini sebagai judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Hal yang perlu ditegaskan bahwa penampakan Yesus ini adalah bukan tentang kehadiran atau kemunculan makhluk halus, setan. Benar bahwa Yesus telah mati, tetapi Yesus juga telah bangkit. Artinya, ia pernah merasakan kuasa kematian, tetapi ia
dimenangkan oleh kuasa kebangkitan Bapa Sorgawi sebagai bagian dari misi Kristus, misi Allah di dalam diri Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi penampakan di sini adalah bukan penampakan kehadiran atau kemunculan makhluk halus, tetapi kemunculan Yesus Kristus yang telah bangkit dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh sorgawi, dengan tubuh yang benar-benar sama seperti ketika ia masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, tubuh yang kemudian dimuliakan. Ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita untuk mengetahui, melihat bagaimana kemudian istilah penampakan itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah tentang Galilea. Mengapa Galilea, saudara-saudara? Ketika Yesus bangkit, pesan Yesus kepada para perempuan murid-muridnya yang melihat dia, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kalau kita mengingat saudara-saudara bahwa karya pelayanan Yesus yang pertama itu di Galilea, dia merekrut murid-muridnya termasuk Simon Petrus dan murid-murid yang lain dimulai dari Galilea. Kamus Alkitab mengatakan Galilea itu ada di sebelah utara Palestina dan Galilea menjadi tempat pertama dari pelayanan Yesus. Dimulai dari Galilea dan berakhir lagi di Galilea ketika ia bangkit dan dalam persiapan selanjutnya untuk naik ke sorga. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika dia merekrut murid-muridnya dan ketika ia bangkit dari kuasa kematian bertemu dengan murid-muridnya, Yesus ingin menegaskan tentang pewartaan kebenaran firman Tuhan, pewartaan kerajaan Allah. Berita Injil tidak boleh musnah. Berita Injil harus tetap hidup. Berita Injil harus menjadi yang terbaik. Dan ini mengapa Galilea, saudara-saudara, sekali lagi dijadikan sebagai tempat yang sangat historis bagi Yesus untuk memulai karya pelayanannya dan mengakhiri masa pelayanannya di dunia dalam tubuh kebangkitannya. Karena ia akan dalam persiapan untuk ke sorga, kembali lagi kepada Bapaknya. Yang terakhir, saudara-saudara, kita melihat cara ketaatan para murid. Meskipun mereka masih ragu-ragu, ya, mereka menyaksikan Yesus ada di pantai, tetapi mereka tidak tahu secara persis apakah itu Yesus atau bukan. Yang mereka tahu dalam bacaan Alkitab dikatakan itu Tuhan. Maka hal yang menarik, saudara-saudara, ialah ketaatan para murid ini tetap hidup. Tetap hidup dalam diri mereka. Ketika Yesus katakan tebarkan jala itu di sebelah kanan, ya, danau, sebelah kanan perahu, maka kemudian mereka mengikuti dengan taat. Padahal Simon Petrus dan murid-murid sudah satu malam, saudara-saudara. Mereka kemudian coba menangkap ikan, tidak mendapat apa-apa. Mereka adalah para nelayan yang profesional, tapi mereka tidak menangkap apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan hari sudah siang, sulit sekali saudara-saudara dalam tradisi nelayan. Kalau sudah siang kemudian akan mendapatkan ikan. Namun karena taatnya kepada Tuhan, maka kemudian mereka mendapatkan ikan. Dalam catatan Alkitab, Injil Yohanes 153 ekor banyaknya, sungguh luar biasa. Mereka kemudian boleh makan bersama dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Artinya apa, saudara-saudara? Peristiwa kebangkitan Yesus membawa ketaatan dan semangat bagi kita untuk berkarya, untuk bekerja. Sebagai orang-orang yang senantiasa terberkati, maka kebangkitan Yesus membangkitkan semangat kita untuk berkarya. Berkarya dalam ketaatan. Kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, percaya akan kuasa kebangkitannya, maka senantiasa sebagai jemaat dan pribadi Gereja Masih Injili di Minahasa, kita akan menjadi pelopor dari orang-orang yang terus bersemangat untuk bangkit dan menyatakan kuasa kebangkitan Yesus melalui profesi kita, pekerjaan kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, kehidupan bertetangga, dan dimanapun kita pergi dan berada. Kebangkitan Yesus membuat kita bersemangat. Kebangkitan Yesus membuat kita tidak pernah berhenti untuk berkarya, tidak pernah berhenti untuk bekerja. Pada waktu itulah maka kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan. Kebenaran firman Tuhan tidak hanya sebatas dengan bercerita tentang apa saja mengenai firman Tuhan,
Tidak hanya sebatas itu, tapi firman Tuhan kemudian diaplikasikan, diterjemahkan melalui kerja dan karya kita. Pada saat kerja dan karya kita dengan semangat kita sampaikan, maka akan ada banyak orang terberkati oleh kuasa kebangkitannya. Penampakan Yesus memberikan penguatan bagi kita bahwa itu bukan hantu, itu bukan setan, tetapi ia benar-benar bangkit. Penampakan Yesus membuat kita terus hidup dalam karya ketaatan semangat untuk melayani Tuhan Allah kini dan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita bagi kemuliaan namanya. Amin.